Orang yang ditahan di kubur sedang mendapatkan siksa kubur, yang berada di taman-taman nerakanya kubur, dia tidak bebas. Tidak bebas. Tetapi yang tidak ditahan, dia di kuburnya pun bahagia, ada kebebasan. Cuman kan suka di dunia pun, di tahanan pun di dunia itu ada remisi ya, pelanggaran remisi. Tahanan kubur ada remisi. Nah, remisinya itu malam hari Jumat, dari mulai malam Jumat itu kan sampai Jumat sore itu ada remisi, bebas, ada kebebasan. Nah, ketika di masa kebebasan itu, nah sebahagia itu tadi ingin ngelihat, yaitu keluarganya, dia ingin ngelihat keluarganya. Dia ingat gak nih mengirim doa enggak nih? Ketika dia lihat sedang baca doa, dia senang, berarti ada kiriman. Ya kayak orang lagi di penjara, ada keluarganya besuk, seneng nggak? Kalau nggak besuk, langsa ya. Nah, setiap malam Jumat, di antara seluruh diberikan kebebasan. Karena bahasa muli neng rumah, ketika pulang ke rumahnya dilihat anak cucunya, Bismillahirrahmanirrahim, summa ila arwahil kubur khususon almarhum abil sebutin Allahu Akbar, dia baca ya, mereka kan pulang lagi. Jelas ya? Jadi di kubur itu tidak mati, hidup. Di kubur itu hidup. Maka dijelaskan dalam surat Yasin. Apa itu surat Yasin itu? Apa namanya surat Yasin? Sesungguhnya apa? Surat Yasin itu ada apa? Lupa kan? Sesungguhnya kami yang Maha Agung mematikan manusia, kemudian dihidupkan ke inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa ata inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang Maha Agung menghidupkan kembali orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa naktubu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa tarhum inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan apa-apa apa saja yang pernah dia lakukan suatu itu di alam dunia. Kalau banyak kebaikannya nanti dalam kehidupan itu dia nikmat, kalau sedikit sengsara. Di malam Jumat itu makanya kita harus kirim doa. Kalau nggak kirim doa, tapi kirim doa nggak mesti harus malam Jumat, kapan saja boleh, cuma setidak-tidaknya dan sekurang-kurangnya adalah malam Jumat. Makanya kita malam Jumat itu ada Yasin, hilang, merekam. Kan kalau besok yang di dunia mah hari Minggu ya, itu kan hari Minggu atau hari libur. Nah, hari libur di alam barzah itu hari apa tuh? Hari Jumat, hari libur itu. Hari libur. Bener gak Ustaz? Ya kalau gak percaya boleh dicoba duluan. Ada lagi? Tat. Ya. Masalah tahlil. Kalau tahlil itu kan sebenarnya sama aja doa, kirim doa buat almarhum. Tapi kenapa ada kencang dikit ya? Masalah tahlil itu kan sama aja kirim doa buat almarhum. Kenapa ada sebagian yang membid'ahkan? Apakah itu tahlil adanya di Indonesia doang atau di negara lain ada? Kenapa tadi tahlil sebagian ada yang membid'ahkan gitu. Sebagian ada yang membid'ahkan ya. Apakah pertanyaannya benar? Apa
Apa cuma di Indonesia aja yang ada tahlil, di negara lain tidak ada? Iya. Gini, sebetulnya itu dalam masalah konteks pemahaman di kejelian dalam memaham Al-Quran. Nah, adapun sebetulnya kan tadi bentuk transfer pahala itu ragamnya banyak, gitu ya. Ada yang metodenya seperti tahlil, gitu. Ada yang memang metodenya itu adalah seperti apa lagi, dia baca-baca sendiri dari baca Quran sampai khotam, kemudian ngomong dengan bahasa dia. Jadi keragaman cara. Nah, di negara ini cara transfer pahala ke yang berbeda di setiap negara muslim ini kadang-kadang metode cara susunannya beda-beda, gitu kan? Karena intinya begini, bebas terserah mau kirimnya metodenya seperti apa. Maka susunan tahlil Jakarta, susunan tahlil misalkan di Jawa, di Sunda ya beda susunannya, bener gak? Ya. Bapak kalau pindah-pindah ke wilayah susunan tahlil beda-beda gak? Ya. Beda ya gak? Beda-beda, ya gak ini masalah. Karena tadi memberikan apa? Itu satu keberagamannya. Yang kedua, kenapa ada orang yang menyalah-nyalahkan apa tadi? Bid'ahkan. Bid'ahkan Ya. Tahlil. Sebetulnya kalau tahlilnya tidak bid'ah. La ilaha yasin tidak bid'ah. Yasin tidak bid'ah kan kalau Allah. Rasul juga baca yasin, Fatihah. Rasul juga baca Fatihah. Dulu tidak ada. Yang dikatakan bid'ahnya itu adalah caranya, metodenya. Tapi metodenya pun bid'ah itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi apa yang dibacanya dalam susun tidak ada itu. Tadi itu ayat-ayat Quran dan salawat. Benar enggak? Fatihah, ayat Quran. Masa Fatihah bid'ah. Qul Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nah, yang bid'ah itu ada cara, metode pelaksanaannya, yang ada yang diterapkan ketika acara ini, ketika cara tadi. Tapi bid'ahnya pun itu adalah bid'ah yang hasan. Kenapa ada yang mengatakan bid'ah dolalah kan ini? Ya itulah dari cara pemahaman, dari cara memaham ayat-ayat Al-Quran. Cara paham, cara pandang. Dan yang kedua, memang ada misi dimuliakan Wahabiyah. Ada Wahabiyah. Abdul Wahab itu kan dulu kerjasamanya dengan salah satu misionaris itu tadi untuk mengangkat umat Islam. Tuhan Abdul Wahab itu bekerja sama dengan Raja Saud, dengan Saudi. Urusan pemerintahan, urusan keluarga Raja Saudi, urusan keagamaan itu Abdul Wahab. Maka disitulah kitab-kitab permasalahan persoalan itu terjadi, ingin dibasmi, ingin dihilangkan. Santri-santri Indonesia dulu membawa hadis-hadis yang masih asli zaman dulu, kita dibawalah oleh ke Indonesia. Kebanyakan yang berada di Mekah ini sudah dirubah. Kayak kitab-kitab hadis itu banyak yang sudah dirubah. Yang asli itu yang Indonesia. Karena dulu ulama Indonesia itu belajarnya di mana? Di Mekah. Kan jadi imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib As-Sambas itu kan betul besar di Masjidil Haram. Imam-imam Masjidil Haram. Tapi karena ada situasi politik yang dikuasai Wahabi tadi, sedangkan Wahabi Abdul Wahab tokohnya kan pola pemahaman yang terkontaminasi dengan tadi dan terjadi dari Inggris itu. Yang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Maka bagaimana biar melemahkan akidah umat Islam, biar Islam lupa dengan sejarah yang ujung-ujungnya, biar Islam itu tinggal nama saja. Nah, makanya ini berusaha membid'ahkan makhluk jalan, nggak boleh, bahkan makhluk Nabi saja mau dibongkar.
sunnah wal jamaah mulihat bisa pemahamnya Wahabiyah, pemaham pemurnian Perutiyah harus langsung saja kepada Al-Quran dan memahami Al-Qurannya pun menurut logikanya gitu, menurut logikanya semau-maunya dewe gitu, demi kepentingannya pribadi gitu, demi kepentingan kelompok dan pribadinya. Makanya bagaimana jika dilemahkan dulu, jangan jarak, dia tidak mengenal sejarah para nabi. Kenapa makam nabinya dihilangkan? Biar tidak mengenal sejarah nabi. Kenapa makam wali-wali dia tidak mengenal makam sejarah wali? Kalau sudah tidak mengenal berarti kan buta sejarah. Kalau sudah buta sejarah, hancur. Inilah. Ya, pemahaman itu. Nah, sebagian ini masih ada. Itulah dalam segi pemahaman. Jelas sebenarnya. Jelas kan? Nah, jadi adanya orang yang menyalahkan tahlil itu dalam cara pandang. Salah cara memahami konteks Al-Quran dan konteks Al-Hadis. Dan yang kedua ada kepentingan baik secara politik. Makanya kan di Al-Quran nanti ditafsir ya, kan bisa ada tafsir nanti ada di Al-Baqarah. Dulu pun kejadian di zaman dulu, di zaman Nabi Musa, Taurat itu dirubah oleh sebagian tokoh-tokoh mereka. Jadi ayat-ayat Taurat dirubah oleh mereka. Dirubah itu sesuai pesanan orang-orang politik. Sesuai tolonglah rubah ayat ini biar kita menang ini. Oh iya, kan kemudian nanti umatmu kirim biar ke sini gitu. Nah, akhirnya tokoh-tokoh mereka tuh demi mendapatkan uang yang banyak rela memelesetkan Al-Quran melesetkan Taurat gitu. Taurat itu jadi dirubah diacak-acak demi kepentingan politik untuk menggolkan seseorang. Dia dapatlah duit gitu. Dirubah diacak-acak. Dia diancam oleh Allah, awas kamu celaka. Mereka menjawab, palu juga celaka masuk neraka 40 hari doang kata mereka. Nanti ada dalam adegan 78 itu sampai mereka sampai Al-Baqarah. Nah, kesininya pun begitu. Dulu itu di Arab itu ada sebagian orang gitu kan rela bekerja sama dengan orang yang menghancurkan Islam, merubah pemahaman di dalam Al-Quran itu, merubah pemahaman di dalam Al-Hadis itu demi mendapatkan apa? Kekayaan. Itulah Abdul Wahab yang disebut tokoh Wahabi. Ya banyak kan sekarang ke sejarah kan kalau buka itu kan sejarah Wahabi belak gitu, resmi ya. Maka kita alhamdulillah kita adalah punya guru Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dikit-dikit susah dirinya sendiri bid'ah ya. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, dia kagak ada di zaman Nabi. Jangan kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah pada sunnah Nabi di zaman Nabi. Kalau Nabi tidak ada, kata Nabi, ikuti khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kalau rasyidin ikutin tabi'in. Biasanya ikutin para ulama. Ini kita makan hidupnya di zaman ulama. Maka patokan kita adalah ulama. Tapi kata mereka, apa yang ikut ulama langsung saja sama guru. Langsung bagaimana orang baca Qurannya kagak bisa. Ngerti ya kan kita makan baca Quran tadi dari ulama. Ngertiin Quran taunya dari ulama. Kalau ulamanya dihilangkan langsung apa? Artinya Quran terjemah, tapi terjemahannya mereka acak-acak lagi. Diganti dirubah demi kepentingan politik. Mungkin kacau. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 9:05. Kalau ada yang salahnya itu semata-mata kebodohan saya, mudah-mudahan Allah memaafkan, Allah mengampuni dan jemaah memaafkannya. Kalau ada yang benarnya semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi saya dan bagi jemaah untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah
belajar menjadi hamba Allah, walaupun jatuh bangun, tapi sekali jatuh 1000 kali bangun terus, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam ta'lim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkahnya mudah-mudahan kasar kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita boleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala al-Fatihah wa qul min salihin wa ilaham wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila hadratil sultan al-syekh Al-Qadhi al-Muqaddas Muslim wa ila hadratil sahibil maqam al-habib sayyid al-habib Abu Bakar al-habib Abdul Muslim al-habib Qadir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حتى يوفي العطاء ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ورسولهم وفروعهم واهلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا واصحابنا واضيافنا وجماعاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ونور قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهدايه والحكمه. وارزقنا واياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وقرا طويلا مباركا وحسن الخاتمه. واجعلنا واياهم من اهل الذكر وللفكر وللقران واهل الجنه ومن السابقين بالخيرات. وقضي حاجاتنا يا الله، وقضي حاجاتنا يا الله، وقضي حاجاتنا يا الله. واغفرنا واياهم من شر الجن والانس والشياطين ومن شر كل شيء ومن شر كل دابة من الامراض والبلاء والطاعون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه